Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Isrul Anuria. Saya dari kelas 2 JTD, nomor absen 12. Nama saya Muhammad Nurfahmi dari kelas 2 AJDD, nomor absen 21. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai rancang bangun pengering otomatis pada proses produksi rumput laut. Selain untuk memenuhi tugas praktikum mikrokontroler 2, alat ini juga bertujuan untuk mempermudah pengeringan pada proses produksi rumput laut. Pada proyek kali ini ada beberapa komponen yang digunakan. Yang pertama ada sensor LM35 yang berfungsi untuk pendeteksi suhu. Yang kedua ada LED yang berfungsi sebagai output. Sebenarnya pada praktikum kali ini menggunakan 3 output, yaitu solenoid, blower, dan ignitor. Tetapi untuk menghemat biaya, maka kita menggunakan LED sebagai output. Yang terakhir adalah Node MCU ESP8266 yang digunakan untuk mengkoneksikan TCP/IP dan untuk terhubung langsung dengan WiFi. Susunan rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Ini masih kondisi awal dan masih belum terpasang kabel jumper apapun. Ini untuk tampilan rangkaian pada proyek yang kami buat, kurang lebihnya seperti ini, yang sudah tersusun dan terhubung di masing-masing portnya yang berada pada protobot yang terhubung pada Node MCU yang dihubungkan dengan kabel jumper, yang dimana kabel jumper itu terdiri dari kabel male to male dan kabel male to female. Dan ini untuk tampilan Node MCU nya. Untuk portnya yang terhubung di sini ada port A0, kemudian port 3 volt dan ground itu untuk sambungan ke LM35. Kemudian untuk port output ya di sini sudah terhubung pada D2, D5 dan D8 serta ground dari masing-masing output. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan bagaimana cara kerja project yang kami buat. Untuk cara kerjanya sendiri, project yang kami buat ini sebenarnya rancang bangun pengering rumput laut yang dapat dikendalikan dengan smartphone. Dan yang kami buat ini adalah rancang bangun prototipe sederhana dari pengering rumput laut itu, yang dimana nantinya ini untuk tampilan kondisi scriptnya seperti ini kurang lebih. Untuk integer output pinnya di A0, kemudian di sini kami memiliki 3 buah output LED yang dimana diantaranya ada pada pin mode 4, 14, dan 15. Untuk sambungan di portnya sendiri, di port Node MCU ini pada D2, D5, dan D8. Kemudian untuk pembacaan sensornya seperti ini. Kami di sini menggunakan sensor LM35 yang membaca suhu, dan itu untuk mempengaruhi keluaran output LED-nya. Dan jika di sini suhu di lingkungan ini kurang dari 33, maka output yang ada pada rangkaian ini LED-nya akan menyala. Itu menandakan bahwa suhu pada lingkungan ini berada di bawah 33 derajat. Dan sebenarnya pada rancang bangun pengering rumput laut mencapai target 28 derajat. Itu jika sudah mencapai target 28 derajat, maka otomatis lampu LED-nya itu akan mati seperti ini. Jadi else untuk digital bright 4, 14, dan 15 itu dalam keadaan low jika sudah mencapai target ini. Tapi dalam kendalanya di sini kami juga menyesuaikan suhu pada lingkungan yang berada di sekitar kami. Jadi masih tidak bisa sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya, yaitu jika suhu telah mencapai 28 derajat, maka output yang dihasilkan akan mati secara otomatis. Tetapi jika suhu di bawah target itu, output yang dihasilkan itu akan menyala. Kurang lebih seperti itu. Kita upload untuk melihat bagaimana hasilnya.
Setelah proses upload selesai, di sini kita akan melihat di serial monitor untuk memonitoring tampilan suhu yang keluar. Untuk tampilan suhu yang ada pada Arduino ini yang terdeteksi oleh sensor LM35 di lingkungan ini sebesar 28 derajat, 27 hingga 28 derajat untuk suhunya. Kemudian kita tes untuk L-nya ini, apakah jika mencapai target 33 derajat ini LED akan mati atau malah beda dari script. Kali ini adalah pembuktian apakah prototipe project yang telah kami buat ini berhasil mencapai target yang berada pada script Arduino itu, yang dimana pada target script Arduino itu menandakan bahwa jika suhu di bawah 33 derajat maka LED ini akan menyala secara otomatis. Tapi di saat suhu sudah naik dan mencapai 33 derajat, secara otomatis LED yang ada pada output ini mati. Untuk menaikkan suhunya pada sekitar lingkungan di sini, saya menggunakan media korek api sebagai pemanasnya, yang dimana ini nanti akan berguna untuk menaikkan suhu pada lingkungan ini dan dibaca oleh sensor LM35. Di sini akan membuktikan apakah jika suhu mencapai 33 derajat, LED yang ada pada outputan ini akan mati secara otomatis. Nah, untuk tampilan di sini LED yang berguna untuk outputan dalam keadaan mati itu menandakan bahwa suhu yang ada pada lingkungan ini sudah mencapai 33 derajat ke atas. Maka untuk LED dalam keadaan mati secara otomatis. Kemudian setelah upload selesai, kita akan melihat tampilan suhu yang ada pada lingkungan sekitar ini yang sudah terbaca oleh sensor LM35 untuk memonitoring suhunya menggunakan serial monitor, dan di sini sudah tampil untuk suhu di sekitar lingkungan ini sekitar 38 derajat, 29. Kemudian di sini kami menggunakan media pemanas untuk menaikkan suhu lingkungan yang ada pada di sekitar ini menggunakan korek api. Ini jika terlihat suhu pada lingkungan ini terus naik, itu menandakan bahwa sensor membaca suhunya dengan tepat, ya, yang dimana dihasilkan ini sensor dari suhu awalnya 30 hingga 32 dan sekarang naik hingga ke 36. Dan jika seperti itu, bahwa telah menandakan seharusnya LED pada outputan ini akan mati. Kemudian ini untuk pembuatan script untuk sambungan koneksi ke web servernya seperti ini kurang lebih, dan di sini juga dimasukkan inputan untuk sensor LM35 untuk bisa mengkoneksikan ke web servernya. Di sini kita membutuhkan koneksi internet yang sudah disiapkan untuk koneksi internet seperti ini. Ini nantinya di web servernya kurang lebih
akan ada pengendali switch on dan off untuk rangkaian project kami kali ini, yang dimana ini sama untuk inputannya. Jika suhu yang dimunculkan kurang dari 33 derajat, maka untuk kondisi output LED akan dalam kondisi menyala, tapi jika tidak, LED akan mati. Tapi itu jika tombol switch web servernya dalam keadaan on. Dalam keadaan on di sini akan menyala, tetapi jika sekiranya sudah proses pengerjaannya sudah selesai, nanti bisa dimatikan lewat web server juga. Untuk kendalanya di sini seharusnya jika kondisi derajat yang berada di bawah 33 derajat ini seharusnya menyala. Namun jika sudah mencapai target, itu seharusnya mati secara otomatis. Namun dalam kendala script kali ini, yaitu jika sudah mencapai target, lampu LED yang dihasilkan oleh output untuk project kali ini tidak mau mati secara otomatis. Mungkin dari script yang ada di Arduino ini ada kesalahan. Sekarang kita coba untuk mengkoneksikan ke web servernya melalui Chrome atau browser yang ada upload. Untuk proses penguploadannya di sini juga lumayan lama, kendalanya di situ juga. Untuk waktu proses upload lumayan lama, lalu mendapatkan koneksi dengan IP di sini. Di sini untuk menyambungkan web server script Arduino yang telah diproses ke web servernya, ini menggunakan IP address yang akan didapatkan secara otomatis dari jaringan yang telah kita pakai dalam ini di koneksi internetnya ini. Itu nanti akan didapatkan melalui serial monitor ini, tapi dengan kendala yang durasi yang cukup lama untuk mendapatkannya. Maka dari itu kami melakukan upload berulang kali hingga mendapatkan IP address. Seperti ini contohnya. Untuk upload yang pertama ini masih belum dapat IP address yang akan digunakan untuk sambungan ke jaringan web servernya. Kemungkinan ini akan saya skip untuk proses uploadingnya untuk sementara. Lalu jika sudah mendapatkan IP address pada serial monitor ini, maka akan saya lanjutkan lagi. Untuk tampilannya kurang lebih seperti ini setelah beberapa kali melalui proses uploading yang cukup lama. Untuk tampilan di serial monitor, di sini akan ada tulisan WiFi connected, itu berarti pada script ini dan koneksi ini sudah saling terhubung. Kemudian mendapatkan IP address, yang dimana IP address ini didapatkan dari koneksi internet yang kita punya dan kita gunakan untuk web server ini. Di web server dari Arduino ke Chrome atau browser yang didapat. Untuk cara menghubungkannya, kita tinggal copy saja ini IP address-nya, kemudian kita masuk ke menu Chrome atau browser yang dimiliki, kita copy paste, kemudian kita enter. Kurang lebihnya untuk tampilan web server yang kami gunakan pada project kali ini seperti ini. Kemudian jika sudah tampil seperti ini, nanti pada tampilan serial monitor yang tadi, di sini akan mendapatkan seperti ini. Lalu jika kita menekan tombol on pada web server ini,
otomatis LED yang kita gunakan sebagai output itu akan menyala dan mendapatkan monitor suhu, tampilan suhu yang sudah dibaca oleh sensor LM35 tadi. Dan jika menekan tombol off pada web server ini, maka secara otomatis LED yang digunakan sebagai outputan pada project kami kali ini itu akan mati, dan terdapat dari serial monitor ini akan terdaftar dengan tulisan client disconnected. Ya, kurang lebih seperti itu. Bisa juga ini untuk sambungan ke handphone itu juga bisa. Caranya sama dengan cara mengkopikan IP address yang ada di sini, kemudian masuk ke Chrome atau browser yang digunakan, lalu ketik IP address yang sudah terdaftar. Nantinya akan tampil tampilan web server seperti ini. Akan saya buktikan. Pembuktian untuk sambungan yang tadi sudah dibuat dari script itu untuk penghubungan ke web server untuk mengendali lewat smartphone. Caranya juga sama dengan mendaftarkan IP yang sudah didapatkan dari serial monitor yang berada di script Arduino tadi lewat Chrome yang sudah punya, lewat Chrome yang sudah ada, atau browser apapun yang sudah ada dengan IP 192.168.43.2. Di sini akan langsung tampil tampilan web server seperti ini, sama seperti yang ada di PC tadi. Tampilannya sama. Jika kita tekan tombol on, maka secara otomatis maka LED akan menyala otomatis sesuai dengan perintah yang berada di script. Dan jika kita tekan tombol off di tampilan web server ini, maka LED yang sebagai outputan di project kali ini itu akan mati mengikuti perintah yang sudah dibuat. Untuk kendala yang lain di web server ini, kami tidak bisa menampilkan monitoring suhu yang berada di web server. Jadi untuk menampilkan suhu yang berada pembacaan sensor oleh LM35 ini sementara dilakukan lewat serial monitor yang berada di Arduino ini. Jadi jika tombol on, jika ingin mengetahui berapa suhu yang telah terbaca oleh sensor Arduino, kita masuk ke serial monitor yang sudah berada di Arduino tadi. Nah, di sini muncul dengan suhu 29 derajat. Kurang lebihnya seperti itu untuk project, penjelasan dan kendala yang kami alami selama pengerjaan project kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.